Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 54. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 41. Pertimbangan gambar sederhana namun jelas, menarik dan hidup, mudah dimengerti, mempunyai komposisi warna yang menarik. Hubungi pihak yang berwenang, memberikan izin penempelan pada wilayah yang bersangkutan, tempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat orang. Dengan memperlihatkan jarak pandang dan ukuran adalah merupakan kegiatan A. Penempelan poster, B. Penempelan brosur, C. Penempelan leaflet, atau D. Penempelan folder. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, penempelan poster. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 42. Musyawarah dipimpin oleh ketua periode lama dan atau dipilih berdasarkan kesepakatan peserta. Menetapkan agenda musyawarah dan tata tertib berdasarkan atas kesepakatan peserta. Merumuskan kesepakatan hasil musyawarah dan menyusun laporan tertulis hasil musyawarah adalah kegiatan A. Rembuk paripurna, B. Pertemuan umum, C. Pertemuan diskusi, atau D. Rembuk utama. Ya, jawaban yang paling tepat untuk nomor 42 adalah yang D ya teman-teman, rembuk utama. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 43. Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan disebut A. Ketahanan pangan, B. Kemandirian pangan, C. Keamanan pangan, atau D. Ketersediaan pangan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1, kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 43 adalah yang B ya teman-teman, kemandirian pangan. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 44. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu disebut A. Ketahanan pangan, B. Penyelenggaraan pangan, C. Keamanan pangan, atau D. Ketersediaan pangan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1, penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan
peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 44 adalah yang B ya teman-teman, penyelenggaraan pangan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 45. Upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain disebut A. Ketahanan pangan, B. Keamanan pangan, C. Sanitasi pangan, atau D. Ketersediaan pangan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1, sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 45 adalah yang C ya teman-teman, sanitasi pangan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 46. Perencanaan pangan harus memperhatikan hal berikut, kecuali A. Pertumbuhan dan sebaran penduduk, B. Potensi pangan dan budaya lokal, C. Rencana tata ruang wilayah, atau D. Pemerataan pembagian pangan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 7, perencanaan pangan harus memperhatikan yakni A. Pertumbuhan dan sebaran penduduk, B. Kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, C. Daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan, D. Pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan, E. Kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan, F. Potensi pangan dan budaya lokal, G. Rencana tata ruang wilayah, dan yang terakhir H. Rencana pembangunan nasional dan daerah. Jadi untuk A. Pertumbuhan dan sebaran penduduk ini benar ya teman-teman. Untuk B. Potensi pangan dan budaya lokal juga benar. Untuk C. Rencana tata ruang juga benar. Nah, untuk D. Pemerataan pembagian pangan ini salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 46 adalah yang D ya teman-teman, pemerataan pembagian pangan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 47. Kegiatan bercocok tanam sayur, buah, atau tanaman hias disebut A. Agrobisnis, B. Agroteknologi, C. Pertanian, atau D. Hortikultura. Ya, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, jawabannya paling tepat adalah yang D ya, hortikultura. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 48. Komoditas hortikultura yang disebut juga dengan Queen of the Fruit adalah A. Jeruk Medan, B. Apel Malang, C. Manggis, atau D. Sawo. Ya, jawaban yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, manggis. Itu adalah Queen of the Fruit atau ratunya dari buah. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 49.
Pada daun muda, daun menguning di ujung dan tepi. Pada daun tua, muncul bercak kuning dan atau bercak kering dan mati. Merupakan gejala tanaman kekurangan hara. A. N atau nitrogen, B. P atau fosfor, C. K atau kalium, atau D. Mg atau magnesium. Oke, kita bahas ya teman-teman. Gejala tanaman kekurangan unsur hara kalium atau K adalah daun-daun berubah jadi mengerut alias keriting, atau untuk tanaman kentang akan menggulung dan kadang-kadang mengkilap, terutama pada daun tua, tetapi tidak merata. Selanjutnya, sejak ujung dan tepi daun tampak menguning. Warna seperti ini tampak pula di antara tulang-tulang daun. Pada akhirnya, daun tampak bercak-bercak kotor atau merah coklat. Sering pula bagian yang berbercak ini jatuh sehingga daun tampak bergerigi dan kemudian mati. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 49 adalah yang C ya teman-teman, K atau kalium. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 50. Nilapor fatalugens adalah nama latin untuk A. ular sawah, B. padi, C. warang coklat, atau D. tikus. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, warang coklat. Itu adalah nama latinnya Nilapor fatalugens. Oke, diingat-ingat ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.